Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman kelas D bimbingan konseling saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mencontohkan tentang hasil diskusi kami bimbingan konseling peserta didik sosial. Yang mana anggotanya yang pertama saya sendiri Lahyati Mufliha di 2319030, yang kedua Miftul Hasanah 2319037, yang ketiga Prayogo Nun Afif 2319057, dan yang terakhir Farah Kamila 2319059. Selanjutnya yaitu pengertian bimbingan sosial. Bimbingan sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu guidance, yang artinya memimpin, memberikan petunjuk, menunjukkan jalan, memberikan nasihat. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 11, bimbingan sosial yaitu proses yang dilakukan konselor kepada peserta didik agar peserta didik mampu mengatasi masalah-masalah sosial dan sejahtera dalam kehidupannya gitu. Adapun ruang lingkup bimbingan sosial, yang pertama pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Yang kedua, pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah, yaitu seperti keluarga atau masyarakat. Selanjutnya yaitu poin C, tujuan bimbingan sosial. Menurut Dahlan, tujuan bimbingan sosial adalah agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, tujuan bimbingan konseling sosial membantu seseorang agar mampu mengembangkan kompetensinya dalam hal bersifat respek, mengetahui dan menghormati terhadap orang lain, memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas, peran hidup dalam bersosialisasi. Adapun tujuan bimbingan dan konseling sosial antara lain: 1. Supaya orang individual, kelompok orang, peserta didik atau siswa yang dilayani menjadi mampu menghadapi tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas, mewujudkan kesadaran dan kebebasan itu dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana serta mengambil beraneka tindakan penyesuaian diri secara memadai. Yang kedua, untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakangnya ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ekonomi, serta sesuai dengan kehidupan lingkungannya. Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam hidupnya, yang memiliki wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, poin D, bentuk bimbingan sosial. 1. Layanan preventif atau pencegahan. Ada beberapa macam bentuk layanan preventif. Bentuk layanan tersebut yaitu ada 2, layanan informasi dan orientasi. Yang pertama, layanan informasi mencakup 1. Informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju atau modern. Yang kedua, makna ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pentingnya iptek bagi kehidupan manusia. 4. Informasi tentang cara-cara bergaul. Yang kelima, informasi tentang cara-cara berkomunikasi dalam konteks sosial. Yang keenam, informasi tentang cara individu perlu berhubungan dengan orang. Dan yang kedua, orientasi, yaitu layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial, suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Yang kedua, layanan kuratif, penyembuhan atau koreksi. Bentuk-bentuk layanan korektif diberikan kepada klien atau peserta didik yang mengalami masalah sosial. Layanan kuratif biasanya diberikan secara individual dalam bentuk konseling. Bentuk layanan kuratif ini yaitu 1. Bimbingan bergaul dan memilih teman. 2. Masalah kesulitan belajar, kesulitan bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, rasa ketertarikan pada lawan jenis berlebihan, masalah seksual sesama jenis. Yang keempat, hubungan sosial dalam keluarga dan orang-orang di lingkungan sosial sekitarnya.
dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, terakhir, layanan development atau pengembangan. Layanan development ini atau pengembangan dapat berbentuk 1. Pengembangan kreativitas, 2. Pengembangan pengetahuan, yang ketiga pengembangan minat dan bakat, yang keempat pengembangan kemampuan berinteraksi sosial, yang kelima pengembangan kemampuan berorganisasi, dan yang terakhir keenam pengembangan karir. Untuk selanjutnya, yang poin E adalah aspek bimbingan sosial. Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Dengan perkataan lain, masalah individu ada yang bersifat pribadi, ada juga yang bersifat sosial. Nah, di sini aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial. Yang pertama, kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Jadi ketika mau melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, individu harus mampu secara maksimal. Yang kedua, kemampuan individu melakukan adaptasi. Yang ketiga, kemampuan individu melakukan hubungan sosial, interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu yang ke-6, yaitu poin F, bidang layanan bimbingan sosial. Yang mana bimbingan sosial memiliki bidang layanan yang berhubungan dengan aktivitas sosial siswa. Yang mana pokok pada layanan bimbingan sosial ada 6 pokok. Yang pertama, pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat, berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Yang selanjutnya, pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat luas, dengan menunjang tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. Jadi pada dasarnya, pada poin yang ketiga, tata krama atau moral itu menjadi poin yang penting. Yang keempat, pemantapan hubungan yang dinamis, humoris, dan produktif dengan teman sebaya, baik di sekolah yang sama, di sekolah yang lain, di luar sekolah, maupun di masyarakat pada umumnya. Yang kelima, pokok yang kelima adalah pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah, serta upaya pelaksanaan secara dinamis dan bertanggung jawab. Yang keenam, orientasi tentang kehidupan keluarga. Jadi semua itu adalah pokok-pokok dari layanan bimbingan sosial. Untuk selanjutnya, untuk selengkapnya teman-teman bisa buka di makalah, dan insya Allah di makalah lebih komprehensif dan lebih fundamental. Untuk poin selanjutnya, poin yang K akan disampaikan oleh pemakalah selanjutnya. Nama saya Farah Kamila, NIM 2319059. Materi yang terakhir yaitu hubungan bimbingan konseling sosial dengan berbagai aspek. Yang pertama, hubungan PK sosial dengan PK pribadi. Bimbingan pribadi tidak dapat lepas dari bimbingan sosial maupun sebaliknya, dan masalah pribadi juga tidak dapat lepas dari masalah sosial. Bimbingan pribadi lebih menekankan dalam menangani masalah-masalah pribadi pada setiap individu, sedangkan bimbingan sosial lebih menekankan dalam menangani masalah-masalah sosial pada setiap individu. Jadi, bimbingan pribadi dan sosial tidak lain merupakan seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik dalam menangani masalah pribadi dan sosial, dan juga memilih kelompok berbagai jenis yang memiliki nilai guna dan juga berupaya mengembangkan diri dalam menangani masalah sosial maupun pribadi. Yang kedua, bimbingan hubungan BK sosial dengan BK karir. Bimbingan karir merupakan kegiatan usaha bantuan kepada setiap individu maupun kelompok dalam memilih pekerjaan, dan juga memberi bantuan dalam pengetahuan, sikap, kemampuan pada saat memasuki pekerjaan tersebut. Jadi, hubungan PK sosial dan bimbingan karir saling berkaitan, yang mana dapat memberi bantuan dan motivasi kepada setiap individu maupun setiap kelompok. Yang terakhir, hubungan PK sosial dengan
PK Belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang paling mendasar dalam psikologi. Tanpa belajar, maka seseorang pun tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, maka manusia juga dapat mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti perbuatan belajar adalah dapat menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri sendiri. Jadi hubungan PK sosial dengan PK belajar saling berkaitan, yang mana dapat diketahui dari banyak hal, seperti bagaimana masyarakat dapat belajar, bagaimana masyarakat dengan kelompok lain saling berinteraksi tanpa batas, dan juga bagaimana masyarakat dapat mengembangkan dirinya agar memiliki sikap toleransi kepada umat agama lain. Sekian materi dari saya.